Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Ibu Herlina Ningsi di sini dalam pembelajaran seni budaya. Oke anak-anak ibu, saksikan video ibu selanjutnya. Oke anak-anak ibu, kita lanjutkan materi kita selanjutnya yaitu tentang teknik vokal. Oke ya, nah teknik vokal. Teknik vokal adalah cara bagaimana supaya kita bisa bernyanyi dengan baik dan benar. Nah, apabila kita melakukan teknik vokal, maka suara yang kita hasilkan akan lebih baik dan akan enak kedengaran. Ya, nah, teknik vokal itu salah satunya adalah sikap kita untuk bernyanyi. Maksudnya sikap tubuh kita, cara kita berdiri, ya. Nah, jadi kalau kita mau bernyanyi, badan kita itu harus tegak, ya, dan rileks, kaki dibuka sedikit. Itu kalau untuk berdiri. Kalaupun untuk duduk, badan kita itu tetap tegak. Ya nak ya, tetap tegak. Lalu kita rileks, santai, tidak usah tegang. Ya, dan kaki tetap dibuka sedikit, jangan dirapatkan. Lalu badan kita itu bertumpu pada kedua kaki dengan seimbang. Jadi berdiri tegak nak, berdiri tegak, seimbang kanan dan kiri. Ya, jangan bertumpang pada satu kaki. Itu sering ibu tengok ya, kalau kamu bernyanyi biasanya tuh kamu bertumpang pada satu kaki, jadi posisinya mereng. Itu kurang baik untuk menghasilkan suara. Selanjutnya dada agak dibusungkan, tetapi tetap dalam keadaan rileks. Ya, jangan tegang, jangan kaku. Nah, pandangan lurus ke depan. Ya, kalaupun kamu mau melihat ke samping, itu ya otomatis posisi badan kamu agak ikut. Ya, nah jadi pandangan itu sesuai arah badan kita. Ya, tetap tegak ke depan, tetap lurus ke depan. Lalu posisi tangan tetap di samping kanan kiri tubuh kamu. Ya, dalam posisi rileks juga. Nah, nanti akan ibu contohkan bagaimana untuk posisi tubuh kamu. Nah, selain sikap bernyanyi, ada juga pernapasan. Ya, nah kita tahu pernapasan ada 3 macam, yaitu pernapasan dada, perut, dan diafragma. Nah, untuk pernapasan yang paling baik digunakan dalam bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Nah, jadi cara kamu bernyanyi itu ambil nafasnya itu sedikit berbeda pada saat kita berbicara. Kalau kita berbicara, tarik nafasnya itu, tarik nafas langsung lepas. Tarik napas, keluarkan atau dilepas seiring dengan kita berbicara. Tapi pada saat bernyanyi, kamu tarik nafas atau ambil nafas, tarik dari mulut atau hidung kamu secara pelan-pelan atau dengan lembut. Dengan lembut itu diibaratkan seperti kamu menghirup parfum ya, menghirup aroma yang harum. Lembut. Seperti itu tarik nafasnya. Lalu kamu tahan sebentar. Kira-kira 5 detik aja kamu tahan. Ya, kamu tahan. Pada saat kamu menahan itu, rasakan benar otot diafragma kamu makin kencang. Ya, otot diafragma kamu makin kencang. Itu akan terasa nak pada saat kamu menarik nafas. Ya. Nah, lalu keluarkan nafas yang kamu tarik itu secara lembut. Kamu keluarkan nafas kamu tadi secara pelan-pelan, berangsur-angsur pada saat kamu mengeluarkan kalimat-kalimat lagu. Nah, seperti itu. Itu yang kita lakukan berulang-ulang. Ya, nah jadi perlu ibu ingatkan kembali. Pertama tarik nafas secara lembut, tahan nafas kamu tadi kira-kira 5 detik. Lalu kamu keluarkan pelan-pelan seiring kamu mengeluarkan kalimat-kalimat lagu. Seterusnya begitu, terus diulang-ulang. Nah, oke, selanjutnya untuk teknik pernafasan itu harus ada resonansi. Ya, apa itu resonansi, nak? Resonansi itu adalah ruang atau rongga. Ya, rongga yang digunakan untuk merekam suara, ya, atau menggemakan suara. Ya, tanpa adanya resonansi, maka suara kita itu tidak akan keluar dengan kuat atau dengan besar. Ini sama halnya dengan alat musik. Jadi alat musik juga punya ruang resonansi. Di tubuh kita juga ada ruang resonansi. Nah, apa aja itu resonansinya? Ya, ada dada. Ya, nah jadi kita tahu dada itu ada rongganya ya nak. Ya, ada rongganya. Begitu juga dengan hidung.
ya, ada rongganya. Begitu juga dengan kepala. Ya. Nah, jadi pertama itu rongga dada. Ya. Nah, jadi kalau resonansi atau suara kita itu dari dada otomatis menghasilkan suara yang lebih rendah. Ya. Lalu kalau yang dari hidung, ya, dia akan memantulkan bunyi pada bagian hidung. Ya, suaranya mantul, sumber bunyi pada bagian hidung. Ya, memantulkan sumber bunyi pada bagian hidung. Ya, makanya kalau misalnya kita dominan menggunakan hidung, itu tadi yang suaranya seperti apa ya, mendengung di situ ya. Nah, lalu kepala. Ya, resonansi bagian kepala itu memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala. Tuh. Nah, selanjutnya ada artikulasi. Ya. Nah, apa itu artikulasi, Nak? Nah, artikulasi adalah penyebutan kalimat lagu atau kata-kata secara jelas. Nah, jadi artikulasi dan gerak mulut. Ya, nah dalam bernyanyi itu berbeda dengan berbicara. Kalau berbicara mungkin artikulasinya lebih sedikit dibandingkan dengan bernyanyi. Ya, kalau pada saat bernyanyi itu kita harus lebih jelas, harus ada lebih penekanan di situ. Ya, supaya apa? Supaya tema dan makna lagu itu tersampaikan. Nah, jadi artikulasinya harus jelas. Nah, untuk mendapatkan artikulasi yang baik, tentunya kamu harus menyebutkan huruf-huruf di dalam kata atau di dalam kalimat lagu itu harus jelas. Ya. Nah, dalam artikulasi ini kalau pelajaran seni musik itu kita harus mengenal huruf vokal ya. A, I, U, E, O. Nah, itu kamu sebutkan dengan porsinya masing-masing. Nah, hurufnya berbeda, otomatis gerak mulut pasti berbeda, dan rahang itu juga terasa perbedaannya. Ya, nah itu untuk artikulasi. Jangan kamu sebut begitu saja atau semua huruf itu kamu sebut sama gerak mulutnya seperti itu juga. Nah, itu berarti tidak artikulasi yang baik. Kalau kamu tidak menyebutkan artikulasi dengan baik, ya orang pun tidak akan mengerti dengan ini ya, dengan tema lagu kamu, karena datar saja kamu menyanyikannya. Ya, tidak menggunakan artikulasi yang jelas. Ya, jadi di situ gerak mulut ya, Nak, itu seringkali Ibu informasikan pada kamu kalau bernyanyi itu gerak mulut kamu tuh jangan segitu-gitu aja. Karena huruf vokal kan berbeda. Otomatis gerak mulut kamu juga harus berbeda sehingga pengucapannya itu lebih jelas. Nah, yang kelima adalah frasering. Nah, apa itu frasering, Nak? Frasering itu adalah pemenggalan kata. Ya, pemenggalan kata. Nah, jadi setiap kalimat lagu, ya, itu seorang penyanyi atau vokalis itu harus dapat mengambil nafas pada saat jeda antara kalimat-kalimat lagu. Ya, pas putus-putusnya itu pemenggalan kata per kata itu harus jelas. Ya, harus tepat dia. Ya, harus tepat. Itu namanya frasering. Ya, frasering itu adalah pemenggalan kata. Ya, nah jadi seorang penyanyi itu harus tepat membuat jedanya itu pas di pemenggalan di antar kata, antar kalimat ya, antar kalimat, antar satu kata ke kata yang lainnya itu pas dia. Ya, jadi dia ambil nafasnya itu harus tepat di pas jeda-jeda antar kalimat itu tadi. Ya. Nah, Ibu sering dengar kamu kan kalau nyanyi tidak pas dia. Ya, pengambilan nafas pas di kalimat lagunya itu enggak pas. Ya, sehingga akhirnya salah. Nah, yang terakhir itu adalah ekspresi. Ya, kita tahu setiap kita bernyanyi, ya, itu harus mengeluarkan ekspresi, ya, mimik wajah atau gestur. Ya, nah itu untuk memperjelas dari tema lagu yang kamu sampaikan. Nah, jadi dalam bernyanyi ini, Nak, tanpa ekspresi, datar saja kamu membawakan lagu itu, ekspresimu datar saja,
tentunya tema lagu itu tidak akan tersampaikan. Kalau tidak tersampaikan berarti kamu bernyanyinya tidak berhasil. Ya. Nah, karena bernyanyi itu sama halnya dengan berkomunikasi. Ya, bernyanyi itu sama dengan berkomunikasi. Nah, jadi di situ harus menjelaskannya tanpa ada ekspresi wajah, tentunya orang pun seperti biasa aja. Ya, nggak ada penekanan di situ. Oke, selanjutnya akan Ibu praktekkan ya Nak, sikap badan, sikap tubuh kamu pada saat bernyanyi. Dan di mana sih letak diafragma itu supaya kamu bisa terasa semakin kencang. Oke ya Nak. Nah, jadi sikap badan itu harus tegak. Ya,